lagi dengan opini publik dalam tema ngopi, ngobrol, publikasi, dan inspirasi. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh seorang budayawan Garut yang cukup fenomenal. Di sini saya sudah ditemani oleh Aki Asgar. Ki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat datang di redaksi Opini Publik ya. Tapi sebelum lanjut, ini saya punya kopi Garut nih Ki, yang spesial nih. Kita cicipi dulu Ki. Oke. Menurut Aki bagaimana rasanya? Siap. Silakan Ki. Ini kopi Garut asli produksi dalam negeri, produksi masyarakat kita. Benar-benar baru sekarang nih kopi enak sekali. Ini jenisnya wine kopi. Wine kopi. Ya, wine kopi. Iya. Mantap, benar-benar mantap nih kopi. Ada yang menarik Ki tentang kegiatan Aki selama ini yang memang menjadi tuntutan penonton, karena sebagian penonton sudah tahu dan ada juga yang belum tahu terkait IHTB. Menurut Aki, bisa nggak nih Aki menceritakan sejarah IHTB? Silakan Ki sama penonton. Kalian perkenalkan dulu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan alias Ki Asgar Tea dari Paguyuban IHTB, Ilmu Hati Telaah Batin, di bawah asuhan Yayasan Saifa Ki Asgar Tea. Insya Allah Ki Asgar Tea mau menceritakan tentang IHTB, Ilmu Hati Telaah Batin. Mungkin dari silsilah IHTB, perjalanan IHTB-nya. Ya betul Ki. Jadi bagaimana sampai saat ini IHTB masih eksis di dunia budaya, seni budaya, dan tadi saya mendengar ada pengobatan tradisional juga. Bagaimana ceritanya Ki? Aki awal bisa inspirasinya dari mana sampai bisa membuat IHTB itu? Ya, pertama Aki dulu tuh sering ikut-ikutan ke kebudayaan, sering ikut-ikutan kegiatan budaya ya. Kegiatan budaya. Ya, betul. Terus sebetulnya udah lama juga Aki sebagai pengobat alternatif. Kalau dibilang sekarang pengobat tradisional Buhun ya. Buhun, ya betul. Di situ Aki sering interaksi dengan masyarakat dari Garut, dari kabupaten-kabupaten di luaran sana, se-Jawa Barat, ada juga keluar Jawa Barat. Alhamdulillah perjalanan IHTB sangat-sangat melelahkan pertamanya. Sebentar Ki, ini yang jadi menarik ini, bagaimana proses pembentukan IHTB-nya Ki? Apakah memang lancar-lancar saja atau memang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup menguras, atau gimana Ki? Sampai IHTB bisa sebesar ini sekarang? Ya, dulu itu ceritanya gini, karena saya sebagai pengobat, sebenarnya udah kemana-mana pengobatnya. Ada juga dari pasien-pasien saya dari luar kota pada datang ke rumah. Nah, di situ saya bertekad dengan teman-teman saya untuk membuka paguyuban. Paguyuban ini sendiri untuk merekrut para terapis atau para pengobat tradisional ikut gabung
Nanti di situ mungkin ada seminar-seminar pengobatan, cara etika-etika pengobatannya menurut zaman sekarang ya, dan modern. Jadi ada perpaduan ya kayaknya ya, perpaduan pengobatan tradisional dengan pengobatan modern ini kayaknya. Ada, ya? ada dari pengobatan buhun ya. sampai ke modern sekarang itu ada di kolaborasi gitu, dari kolaborasi dengan pengalaman di lapangan. Iya. IHTB sendiri sudah berdiri sudah 9 tahun. 9 tahun luar biasa ya. Alhamdulillah, kru IHTB yang khususnya kan di IHTB ini ada seni budayanya, ada pencaksilat, ada jaipong, ada debus, terus ada seni-seni yang lainnya seperti ada sinan bangreng, itu di paguyuban saya itu ada. Tapi sementara ini para praktisi atau pegiat budaya seni khususnya di bidang seni Sunda yang sudah tergabung di HTB itu sudah berapa banyak? Kalau nggak Yang salah Aki ketahui. hampir 15 ada 15 paguyuban 15 yang paguyuban masuk ke IHTB itu kurang lebih ya 15 paguyuban udah masuk. Insya Allah berarti sudah mencapai ratusan ya. Kalau anggota nyampe 600 lebih paguyuban. Di sini di IHTB itu ada praktisi pengobat alternatif hampir 50 orang lebih. Itu direkrut dari tiap-tiap ada tiap kecamatan, dari tiap kabupaten juga, para pengobat praktisi-praktisi saya rekrut. Ya, sebelum lanjut kita ngopi dulu Ki, biar enak nih. Ini kopinya mantap sekali nih. Ya, Pagi yang cerah begini. karena kebetulan pimpinan redaksi kita ini sedang merintis usaha kopi. Oh iya. Karena beliau memiliki 4 hektar tanah yang ditanami kopi. Mantap, mudah-mudahan kopinya terus mantap. Nah ini Ki, saya dengar IHTB ini sering melakukan bakti sosial pengobatan tradisional gratis. Apakah betul apa gimana Ki? Ya. Bisa sampai terinspirasi. Terus yang menjadi pertanyaan, apakah ini murni gratis atau memang bagaimana Ki? Coba sedikit ceritakan. Alhamdulillah perjalanan IHTB selama ini yang mendatangi undangan-undangan dari tiap paguyuban yang ada di Garut, adapun yang di luar Kabupaten Garut. Ada undangan-undangan pengobatan. Alhamdulillah gratis. Semuanya bantuan sosial dengan pengobatan tradisionalnya semuanya gratis. Insya Allah gratis. Tapi ada di belakang, apakah ada yang menyokong dana atau tidak? Atau memang dari iuran dari anggota gitu, seperti ya tidak kita pungkiri, kita kan tetap memerlukan transport atau apa gitu. Nah itu yang kebetulan juga IHTB itu kita ada slogannya di ilmu hati telah batin. Kita kembali ke dalam hati bahwa di IHTB itu walaupun tidak ada istilahnya ada pemberian uang dari panitia atau ini, insya Allah IHTB terus berjalan, bahkan sampai ke luar kota, ke Jawa Timur, pernah ke Jawa Timur, ke provinsi-provinsi luar juga ada, insya Allah gratis. Tapi kalau untuk sekali pelaksanaan baksos itu berapa orang tim yang biasa membantu Aki nih? Kalau untuk perjalanan pengobatan baksos kita punya kru. Kadang kalau yang jauh itu ada 6 orang, ada 7 orang, satu mobil. Kalau untuk biayanya biasanya kita ini
udunan kalau bahasa Iya, Sundanya ya, istilahnya kita patungan ya, patungan ya, siapa patungan yang untuk ya, bensin, memang. untuk makan di Iya, jalan. betul, Kalau karena ke lokasi mungkin panitia udah nyiapin makannya. karena betul pemirsa, karena memang setahu saya, sepemahaman saya, IHTB itu ilmu terawang batin ya, ilmu hati terawang batin itu memang lebih ke bagaimana caranya kita berkontribusi kepada masyarakat secara ikhlas gitu Ki ya. Nah, sebelum lanjut kita ngopi dulu Ki, ngopi lagi. Iya. Diisi lagi Ki, diisi. Jadi memang cukup fenomenal. Ini satu hal yang luar biasa yang memang tidak ada beberapa orang yang tidak tahu. Ternyata di IHTB ini tidak hanya pengobatan tradisional saja, tapi ada juga praktisi-praktisi budaya lain yang memang sudah eksis ikut serta dalam pengobatan bakti sosial ini. Apa yang sudah kita dengar semua dari beliau Ki Asgar ini ya. Lanjut Ki ya. Kita tadi saya pernah mendengar bahwa pernah ke Ciamis, ke Tasik, sampai sudah baksos, pulang baksos kehabisan bensin. Apakah benar gitu? Oh ya, itu Apakah benar? benar sekali. Kebetulan karena kita seneng ya di baksos itu, juga kru-kru itu seneng banget. Iya. Pernah kejadian saya berangkat keluar kabupaten, pas nanya ke anak-anak, udah selesai Acara ya? Acara udah selesai. Apa masih di situ atau sudah di perjalanan? di perjalanan. Oh, di perjalanan ya. Udah selesai. Perjalanan pulang berarti ya. Udah selesai pengobatan, yang diobatinya hampir 200 lebih. Iya. Udah selesai mau pulang, pasti jalan saya tanya, ini bensin nih tinggal sedikit lagi. Iya, mau habis gitu ya. Ada yang bawa uang nggak? Gitu. Oh, iya. Aki kebetulan bawa baru ini ya, cuma Sisa 50. ya. Cuma 50.000. Saya tanya ke kru yang belakang, saya punya 10.000, saya punya 20.000. Gimana ini ceritanya, nanti bisa pulang nggak? Aki bilang, kalau tidak bisa pulang, udah mobil dorong sama kalian semua. Ada gitu ya, alhamdulillah. Akhirnya uangnya dikumpulin ya? Dikumpulin. Ya. Kan belum makan nih. Iya. Pada belum makan. Yang 80.000 itu ya? Ya, dulu itu ada kalau nggak salah 5 orang. Iya, 5 orang. Belum makan nih. Nah, yang 50.000 dibeliin bensin. Iya. Yang 30.000 dibeliin mie goreng. Mie goreng. Yang 20.000 mie goreng. Yang 10.000-nya beli ini aqua sama kerupuk. Luar biasa. Kebetulan banyak ya. Nasinya tuh ada. Oh. Nasi ada gitu. Ada nasi, bekal ya dari bekal nasi itu dari subuh. Iya. Masih udah basi gitu kalau dibilang. Itu kita makan aja dengan ikhlas. Alhamdulillah. Setelah pulang, karena kru IHTB itu semuanya praktisi, dan kru IHTB itu punya ini praktek masing-masing di rumahnya. Alhamdulillah berkah. Amin. Sebelum lanjut, kita ngopi dulu Ki, biar santai Ki. Soalnya kopi Garut ini memang sekali minum kita tidak bisa berhenti. Oh gitu ya. Apalagi sambil ngobrol kayak gini Ki, ditemani oleh Onde nih, produksi UMKM di wilayah Garut ini Ki, ya. Mantap, luar biasa. Kira-kira sementara ini Ki, setelah Aki malang melintang melakukan pengobatan, keluhan apa saja kini yang paling berat menurut Aki nih? Keluhan yang paling berat itu apa saja Ki yang pernah Aki tangani? Kalau saya sendiri menangani keluhan pasien itu, yang paling dianggap berat itu yang pertama ada stroke. Iya. Stroke, kedua ini pendengaran. Betul. Dan yang terakhir banyak sekali yang kena stres. Iya. Apa itu karena faktor di rumahan, faktor di rumah tangganya, Iya. terus ada faktor di
pendidikan Iya, atau orang-orang yang kena bully gitu. Iya, iya. Dia menjadikan stres, atau ada juga yang apa? Yang gagal, Iya. yang gagal kerja gitu. Itu banyak sekali yang menimbulkan pemikirannya itu menjadikan tidak tenang, Oh iya. stres. Jadi karena jiwanya ada goncangan ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk penyakit yang kurang pendengarannya kurang jelas itu emang seperti apa pengobatannya, Ki? Kalau saya itu pakai tetes. Oh ya, ini nih kebetulan nih. Ini apa saja nih ini? Ini yang Aki bawa ini apa saja nih? Coba Ini bisa. ini ramuan saya sendiri bikin. Iya. Ini tetes, cuman bukan buat diteteskan. Oh. Ini ini kan ke kapas. Oh iya. Kapas. Ditetesin ke kapas gitu lalu dimasukin ya. Jarak 1 jam. Oh. 1 jam setelah ditotok-totok saraf telinganya. Iya betul. Baru dimasukin ramuan ini, tunggu 1 jam, baru ada reaksi. Oh, ada perpaduan juga ya, di samping memakai obat tradisional yang Aki buat, tapi juga ada teknis totok saraf juga ya. Iya, betul. Kalau untuk stroke sendiri gimana? Itu juga sama, ada yang pakai ini, Oh iya. ada yang pakai ini sama juga sebetulnya, cuman beda-beda sedikit. Ini diambil dari herbal. Oh. Khusus Itu dari Aki yang meracik juga sendiri. meracik sendiri. Ini ada air, ini ada campurannya juga. Kebetulan ini pakai ini air jam-jam. Oh, jam-jamnya. Kalau ini apa nih kini? Ah, ini ini kayak jamu. serbuk. Jangan-jangan jamu kuat nih kayaknya buat laki-laki. Bisa ada. Ada. Kuat juga Memang ada. Ada. Buat anak Ini sendiri ya. jamu herbal dari bermacam-macam pohon herbal. Khasiatnya apa sih? Macam-macam. Kalau ini udah disatukan untuk rendam. Ini untuk rendam kaki. Oh. Bukan Bukan untuk konsumsi, Ki? Bukan. Bukan. Tapi ada yang untuk konsumsi. Ada seperti ini. Ini untuk konsumsi. Kalau ini khusus untuk direndam. Satu ini tuh bisa untuk 10 orang. Contoh keluhan apa saja kini? Untuk keluhan apa saja nih ya? Biasanya Aki kalau baksos, Iya. pengobatan itu kan bakso itu banyak sampai ratus orang Iya. yang diobatin. Iya, betul. Terakhirnya itu pakai direndam. Ini digodok dulu satu Nampan gitu ya? Iya, udah Nampan digodok, gitu. masukin ke tempat itu apa namanya? Kalau di Sunda itu baskom ya. Iya. Udah itu dikasih es batu. Es batu atau ya kalau sekarang kan banyak es kristal ya. Oh iya. Dimasukin baru habis Disatuin ya, diurut, habis disatuin ya. diterapi, masukin sana. Ini bisa untuk rematik, asam urat, yang pegal-pegal. Iya. Karena saya kan pakai totok saraf juga, Oh, saraf-saraf iya. kaki. Jadi perpaduan juga sama Ki ya? Perpaduannya. Iya, betul. Kalau ini yang diminum itu? Kalau yang apa saja? diminum itu- Keluhan apa saja? Ini juga macam-macam. Iya. Untuk lambung, Iya, untuk gangguan hipertensi, untuk gangguan-gangguan ya sakit perut kayak mah, lambungnya kena, terus bisa segala macam juga bisa. Ini Karena aneh kini. Ini kayak ketempel nih. Ini untuk apa nih kini? Kirain ini mainan nih. Untuk apa nih Ki? ini sebetulnya tuh apa ya? Dulu saya waktu di Aceh. Oh. Waktu Jadi di panjang ceritanya Ki ini. Panjang nih. Bersejarah nih ya. Waktu di Aceh, saya kan punya ibu-ibu angkat. Oh, Dia iya. terapis. Oh. Udah tua terapis. Tahun 2000-an lah, 2001. Sudah lama juga ya? Iya. Waktu di Aceh sambil ngobatin, saya ada di pohon asam. Oh. Kalau di Iya, sini tuh asam Jawa itu Asam Jawa ya. Pohon Hmm. asam ya. di bawah pohon itu saya ngobatin pakai tangan, Oh iya. totok saraf. Nah, datanglah pengobat alternatif orang sana itu. Oh iya. Adek, itu lagi apa? Nah, pakai tangan segala. Ini nih, saya ambilkan. Aneh gitu. Iya. Naik enggak dia tuh, tahu-taunya langsung Langsung megang. ngambil ya. Oh. Kira saya tuh, ini orang-orang sakti kata saya tuh. Jadi Aki lagi praktek di bawah pohon Ya. asam, tiba-tiba datang
nenek-nenek ya Pak. Ya, emang itu orang Iya, iya. pengobat juga Oh, di iya, kampung iya. itu. Nah, udah gitu Praktisi juga. diambil, nih pakai kayu ini aja pakai. Saya pikir ini kayu apa, gimana caranya? Iya. Masih rantingnya masih banyak kan? Masih panjang ya. Masih panjang-panjang. Ambil aja. Dipotong-potong gitu. Potong-potong diambil, disesuaikan, ya. ternyata manfaatnya luar biasa. Amin. Seperti ini kan Alhamdulillah, untuk totok kaki, ini untuk gosoknya bisa, ini buat yang totok-totok saraf kakinya yang kecil. Oh iya, untuk ini ya. Kalau ini Iya, biar apa? ngerok. Ngerok juga bisa gitu. Ya, buat Jadi ini ngerokan. sejarahnya tuh dari nenek-nenek pengobat. Ini sampai bawa alat ini juga nih. Nah, kebetulan saya kalau pengobatan itu harus selalu dikontrol ya tensinya. Oh ya, betul. Ini pakai tensi. Jadi tidak semata-mata langsung Aki obati, tapi Aki periksa juga ya. Ya, di tensi kok. Biasanya si pasien itu kan kebanyakan keluhannya tuh hipertensi, Oh, saya iya. tensinya tinggi. Nah, Tapi belum tentu ya. belum tentu. Ketika sudah diperiksa. Soalnya gini, dengan totok saraf itu kalau tensinya tinggi, dia bisa turun drastis Ya. atau bisa naik. Oh iya. Karena totok saraf itu bisa menghambat saluran darah, Oh iya, juga bisa melancarkan saluran Oh darah. iya. Jadi di tensi sebelum ditangani, tensi dulu. Jadi sudah ada antisipasi Ki, ya. Nah, Sudah ada gitu, antisipasi, ya. Ki, kebetulan hari ini tuh ada salah seorang yang punya keluhan stroke. Ki. Nih, saya mau tantang Aki nih. Apakah Aki siap nih untuk mengobati pasien yang stroke? Siap. Siap, betul siap ya? Insya Allah siap. Siap. Pakai jus buah, jus. Biasanya kita tempat tadi. Lima, kita minum itu iya kata Namanya ibu saya. Eli. Oh, ini lidahnya keselanap. Lidahnya keselanap, punten, tarik nafas. Coba lidahnya keluarin. Terus. Coba lidahnya keluarin. Nah, terus. Iya. Bawah lidah, di bawah bibir. Di bawah bibir. Ya, masukin. Ikutin nanti ya. Ikutin ya riosnya. Ya. Tahan. Pakai bahasa Sunda. Apa ya? Itu bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia. Indonesia. sudah hadir Iya, nada Sunda diambil. Iya, setiasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia setiasa. Coba dulu ya. Hoyong, naik, motor, kaluhur, raos, pisan, alhamdulillah tiasa langsung normal itu nak pita suarana. Ya. Ibu ya biasanya dugi ke mana? Biasa digerakkan tuh. Coba untung dibantas itu cari. Coba kemana geraknya? Gerakan sendiri teh biasa teh. Biasa. Abot, berat.
lipat. Dah, udah ada gerak tuh. Buka lagi, remas. Sekaliguskan Bu, sekaliguskan. Dilipatnya sekaliguskan ya. Bentar. Dilipat sekaligus. Dah, terus ada reaksi antara perintah dan pelaksana udah mulai nyambung. Bu, ikhlas, insya Allah. Ibu bisa ngangkat panangan. Terus normalnya dia sebagai angkat. Terus pergi kemana kawyongna? Ya, turun, sok turunkan. Sesah turunan, biasa turunkan. Sanes kepala nu turunan. Nyari-nyari bingung nantinya. Coba tarik. Tong dibantu. Tarik. Nah, tuh, tajongkeun. Dia turun. Rileks, ibunya rileks, tenang. Sok tajongkeun. Ya, terdorong. Ya, ayah Bu, ayah. Sok. Ayah Bu, terus. Ayah terus. Nah. Itu kukan. Ya, gerakan so. Bantos pabinya, bantos sila. Tangke narik. Nah, tadi mah piwarang narik, tekiat dibantos. Tayana terus di kieu, ibu dorong. Sok dorong. Kieu nanggeus, sok dorong. Sok. Dorong Bu, terus. Kan dia maju terus. Kali kieu. Angkat deh Bu. Nah, terus ngerespon. Jadi responan saraf ke otak udah mulai normal. Cuman respon saraf otot ageng belum. Ya, alhamdulillah ini barusan kita sudah saya sendiri sudah melihat nih bagaimana Aki mengobati pasien stroke gitu ya. Tapi tadi saya mendengar dari kru Aki, rekan-rekan Aki yang ikut kita hari ini, Aki juga ternyata suka melakukan pengobatan gurat ya. Betul ya. Kebetulan saya juga di hidung nih ada gangguan Ki. Itu gangguannya apa? Itu suka kalau kedinginan itu suka ada yang gatal mengganjal gitu Ki ya gitu. Apakah kira-kira bisa? Insya Allah. Coba kita praktek ya. Kita akan melihat. Coba saya nih akan diobati oleh Ki Asgar ini karena memang saya punya keluhan di hidung. Ya, bagaimana cara Ki Asgar ini melakukan gurah terhadap saya sendiri. Untuk kawan-kawan yang mau, mohon bersabar ya, ditunggu. Coba berdoa menurut keyakinan Bapak sendiri ya. Saya dengan saya sendiri. Coba kepalanya ke atas. Isep 5 kali. Yang keras. Terus. Kurang keras. Nah, terus. Ya. Nah. Cap. Jangan dulu ditelan. Baru telan sekarang telan. Kedip. Oke.
yang keras, merem keras. Isap, tarik 2 kali, gitu. Terus, ya, tarik nafas, tahan, buka sekaligus matanya, buka. Nah, gimana? Luar biasa Ki, alhamdulillah. Ini memang betul Ki ya. Jadi Penglihatan gimana? penglihatan agak beda gitu Dengan yang tadi. dengan yang tadi. Terus hidungnya yang agak sumbat, agak Hidung juga pulang lancar. memang jadi agak lebih ngemplong gitu, lebih apa? Lebih bener. Aslinya ini. Asli Ki, ini saya nih, asli nih. Barusan saya sudah melakukan umrah oleh Aki Asgar ini. Awalnya hidung saya ini agak tersumbat nih, ada gangguan dan mata juga agak nggak enak. Tapi setelah digurah, alhamdulillah nih berkat mungkin ya faedahnya dari gurah ini sekarang agak lebih baikan. Mudah-mudahan ini menjadi awal penyakit saya bisa lebih hilang nantinya ke depannya. Terima kasih Ki atas pengobatannya, atas gurahnya. Mungkin mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di broadcast ke depan ya, karena memang masih banyak yang kita gali ya. Sementara nih Ki, ada pesan nggak untuk kawan-kawan kita yang penonton setia OPN nih? Karena memang Aki kan buka, ternyata Aki juga buka ya di rumah, buka praktek ya. Silakan Aki sampaikan bagi. Assalamualaikum, salam sehat. Saya Ki Asgar ya. Silakan kalau ada yang mempunyai keluhan soal kesehatan lahir atau batin, insya Allah datang ke rumah, insya Allah saya tangani. Insya Allah. Diklik di sini alamat Dan nomor HP. dan nomor HP-nya ada di sini. Jangan lupa kita sponsori oleh Ini opini publik. like dan subscribe ya, jangan lupa. Di like dan subscribe. Ya. Jangan lupa. Salam sehat, Ki Asgar ya.